Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi wabarakatuh. dari kelompok terakhir ya, yaitu kelompok 5 yang akan menyampaikan wawancara antara Koca dengan Koci ya. Sebagai Koca pada kesempatan kali ini adalah Ibu Nur Atika, Bu ya. Kemudian sebagai Kocinya adalah Ibu Megawati. Saya sendiri sebagai pengamat. Pada kesempatan kali ini itu antara kepala sekolah yaitu Bu Nuratika dengan seorang guru yaitu Ibu Megawati yang telah melaksanakan kegiatan supervisi yang dilakukan seorang pengawas. Jadi ceritanya di sini seorang guru tadi agak menjadi beban bagi mereka karena ada suatu ganjalan yang dia dapatkan ketika melakukan supervisi. Untuk itu mari sama-sama kita dengarkan alur ceritanya yang akan diperankan oleh rekan kami yaitu Bu Nuratika dan Bu Megawati. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Oke. Maaf Ibu sebelumnya suaranya lagi hilang. Selamat siang Ibu Atika. Selamat siang Bu Mega. Iya. Maaf nih Bu. Kira-kira ada ganggu dak waktunya nih? Enggak, bisa. Ibu mau bicara tentang apa? Iya, maaf nih Bu. Ada saya mau curhat sedikit sama Ibu. Kalau boleh, kalau ada waktu luang Ibu, saya ingin curhat sebentar, boleh Bu? Boleh, dengan senang hati saya bersedia untuk mendengarkan curhatan Ibu. Begini Bu, sebenarnya saya itu ada sedikit permasalahan yang mengganjal dalam pikiran saya. Ketika saya pengen Bu Atika kira-kira bisa memberikan solusi bagi masalah saya ini gitu Bu. Silakan Ibu ceritakan apa permasalahan yang mengganjal di hati Ibu sehingga mungkin Ibu agak galau kelihatannya. Iya betul. Jadi begini Bu Atika, Ibu ingat gak waktu minggu yang lalu kita disupervisi sama pengawas? Iya, saya ingat pengawas datang ke sekolah kita. Dan Iya. Ibu waktu itu termasuk salah satu guru yang disupervisi ya? Iya. Jadi begini sebenarnya mau di masalah serius, kalau tidak serius tidak juga. Jadi waktu saya di supervisi, saya ditegur sama pengawas berkaitan dengan cara mengajar saya. Nah, bagi saya itu jadi kepikiran Bu Atika. Sampai-sampai mungkin di rumah jadi kepikiran terus karena saya merasa takut kalau nanti hal ini sampai kepada kepala sekolah gitu. Sebenarnya apa yang terjadi ketika Ibu disupervisi dan mengapa sampai Ibu mendapat teguran dari pengawas waktu itu? Bisa Ibu ceritakan? Ya, begini, ketika pengawas kemarin dia supervisi di kelas, dia mengkritik proses mengajar saya yang tidak menggunakan buku teks. Karena saya biasanya mengajar itu kadang menggunakan video pembelajaran, kadang dari sumber perpustakaan, tergantung dari materi saya. Jadi saya tidak menggunakan buku teks. Nah, pengawas agak tersinggung ketika saya tidak menggunakan buku teks. Kenapa tidak menggunakan buku teks? Seperti itu Bu Atika. Kira-kira solusinya bagaimana ya Bu Atika? Saya takut Bu Atika. Takut kenapa Bu? Takut nanti saya ditegur dengan Bapak Kepala Sekolah. Takut dilaporkan. Oh gitu. Jadi gini, alasan Ibu tidak memakai buku teks tadi kira-kira kuat atau gimana tuh? Sebenarnya saya tidak memakai buku teks karena saya menganggap dengan menggunakan video pembelajaran itu, pembelajarannya menyenangkan bagi anak. Selain itu, kadang juga saya membawa siswa itu ke perpustakaan. Sumber belajarnya bukan saya ambil dari buku teks. Dan itu yang saya perhatikan, anak-anak tetap nyaman. Jadi saya pikir tidak mesti kita menggunakan buku teks. Itu Bu Atika.
Jadi apakah selama proses pembelajaran yang Ibu lakukan semua anak bisa mencapai tujuan ataupun harapan dari pembelajaran yang Ibu lakukan? Ya, sepengamatan saya sih, memang betul buat Tika. Nggak semua sih, ada beberapa siswa yang tidak menguasai materi gitu. Tapi sebagian menguasai juga. Nah, berarti di situ Bu Mega pentingnya mengapa mungkin pengawas tersebut menilai bahwa pentingnya buku teks sebagai sumber belajar seperti itu. Karena kan anak-anak kita tuh punya tuh semua buku teks seperti itu. Jadi mereka mungkin lebih bisa terfokuskan. Apa yang Ibu Mega lakukan sebenarnya sudah nggak salah sih dengan menggunakan media-media tadi. Tapi akan lebih baik kalau Iya, iya sih betul juga ya buat Tika ya. Jadi buku ya, teksnya mungkin juga saya akan digunakan untuk memperkaya referensi. Kalau saya boleh menyimpulkan, sepertinya yang menjadi kekhawatiran Ibu Mega ini bermula dari proses supervisi yang dilakukan oleh pengawas, kemudian Bu Mega mendapatkan kritikan, kemudian Bu Mega menyampaikan argumentasi yang mungkin membuat pengawas tadi merasa tersinggung atau ya pendapatnya tidak diterima, sehingga Bu Mega takutnya pengawas ini menyampaikan kepada kepala sekolah dan Bu Mega dilaporkan gitu kan? Iya kayak gitu buat Tika, takutnya nanti saya ditegur dengan kepala sekolah, dipikir saya mengajarnya tidak benar gitu. Nah, itu yang saya takutkan buat Tika. Oke. Dari masalah ini kira-kira apa yang menjadi rencana Ibu ke depan untuk mengatasi ini? Saya berniat menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait dengan proses mengajarnya dengan menggunakan buku teks, saya akan menggunakan buku teks juga di samping. Saya tetap menggunakan video pembelajaran yang lain. Artinya, mungkin saya akan menggunakan buku teks diimbangi dengan video pembelajaran dan dari sumber lainnya. Iya. Halo? Iya. Iya. Jadi sepertinya apa yang akan menjadi langkah ke depan yang akan Bu Mega lakukan itu cukup baik ya. Akan lebih baik kalau misalnya Bu Mega melakukan refleksi ya, sebenarnya apa yang Bu Mega katakan tadi sudah merupakan bagian dari refleksi dari apa yang telah dijalani kemarin seperti itu. Dan juga mungkin Bu Mega bisa mempersiapkan diri ketika andai kata nanti memang dipanggil oleh kepala sekolah untuk memberikan argumentasi yang baik, karena saya yakin kepala sekolah kita akan bisa menerima ini secara bijaksana dan insya Allah tidak akan penting Bu Mega jadi tambah lebih lega setelah kita berbicara tentang masalah Bu Mega ini. Iya buat Tika, alhamdulillah sekarang saya lega rasanya sudah curhat dengan Bu Atika, karena jujur saya selama ini takut mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah ini, apalagi kalau udah berurusan dengan kepala sekolah. Jadi agak khawatir, takutnya langkah yang saya ambil itu salah gitu. Enggak kok, enggak salah. Yang penting sekarang kita bersyukur kita telah menemukan solusi. Kemudian dari rencana Ibu Mega tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Bu Mega lakukan untuk melaksanakan rencana tersebut? Karena itu kan harus mempunyai komitmen atas rencana yang Bu Mega sampaikan tadi. Mungkin komitmen saya untuk pembelajaran mengajar yang lebih baik, saya akan mendengarkan apa saran dari pengawas untuk menggunakan buku teks, dan saya juga akan mencoba berkolaborasi dan berkomunikasi dengan guru
mata pelajaran yang serumpun, sehingga nanti saya bisa saling berbagi tentang proses pembelajaran yang lebih baik, gitu Bu Atika. Bagus sekali rencana dan komitmen ke depan yang akan Ibu Mega laksanakan. Sepertinya ini akan membuat suasana hati menjadi lebih tenang ya Bu Mega ke depannya, dan mungkin juga saya juga dapat pengalaman nih dari pengalaman Bu Mega. Semoga dan tentunya suasana hati yang nyaman ini setelah Bu Mega sharing dengan pembicaraan ini akan membuat kinerja kita akan jauh lebih baik. Ya kan begitu Bu Mega? Iya betul sekali, amin Bu. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya yang udah mau dengar keluh kesah saya. Sekarang saya kayaknya agak sedikit lega karena masalah saya sepertinya Ibu sudah memberikan solusinya, dan semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Sekali lagi terima kasih Bu Atika. Sama Bu Mega, semoga bermanfaat apa yang kita bahas hari ini. Ya maaf Bu Atika, kebetulan saya ada janji dengan siswa. Mereka mau janji ngumpulin tugas, jadi saya mau permisi dulu Bu Atika. Baik, terima kasih Megawati Ibu Nur Atika ya, dua Kocha dan Koci tadi yang telah melakukan isolasi percakapan. Nah, di situ kita sudah sama-sama lihat ya, ada tujuan umum, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian juga ada rencana aksi berikutnya, kemudian ada di situ juga tanggung jawab yang akan dilakukan oleh Ibu Megawati sebagai Koci. Baik, Bapak Ibu, itu saja dari kelompok kami, dari kelompok 5 tentang percakapan sore hari ini. Kalau ada diskusi, silahkan ditanyakan kepada kami dengan waktu yang dibatasi ya. Ya silakan Bapak Ibu menanggapi apa yang telah dilaksanakan tadi. Pak Sepma sendiri boleh menuangkan pengamatannya Pak Sepma? Oh gitu. Baik, setelah saya amati, tadi permasalahan Ibu Megawati itu adalah kegalauan yang ada di dalam hati beliau ketika beliau disupervisi oleh pengawas Ibu. Jadi beliau khawatir nanti akan ditegur oleh kepala sekolah, kemudian beliau meminta pendapat ya kepada teman beliau, rekan sejawat, atas masalah yang beliau hadapi. Nah, di situ rekan sejawat beliau telah memberikan sedang mengidentifikasi masalah yang dialami, kemudian sudah memberikan solusi ya atas permasalahan tersebut, sehingga di Ibu Megawati tadi sebagai Koci sudah agak merasa lega Bu atas masalah yang dihadapi dengan solusi yang diberikan. Kemudian ada langkah-langkah berikutnya yang akan dilaksanakan, yaitu berupa tanggung jawab ya, yaitu dengan menyampaikan kisah beliau kepada mungkin itu saja Bu yang dapat saya simpulkan Bu. Ya, demikian dari kelompok kami. Terima kasih Pak Sepma dengan berbagai praktek kita akan semakin memahami ya bagaimana proses coaching supervisi akademik ini. Yang perlu kita tekankan bahwa ketika melakukan coaching itu tidak selalu hanya menyelesaikan permasalahan saja, tapi